Oke guys ya, jadi kali ini kita mau bahas dari koin AXS ya, koin Axie Infinity itu yang mana pada hari ini tuh harganya ada di 2 juta ya, yang mana udah naik 34% hari ini. Dan dibarengi dengan koin SLP yang ada di harga 1.200 dan naik 26% ya. Jadi korelasinya berbarengan di sini antara SLP dan Axie gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini ya, saat kalian berhadapan dengan koin yang lagi naik tinggi-tinggi seperti AKS, kendalikan diri kalian guys ya, jangan ikut-ikutan FOMO gitu ya. Atau lebih parahnya nih ya, malah menyesal gitu ya. Aduh, kok gua nggak beli XS ya, padahal tadi gua udah mantau XS kok nggak masuk gue. Jadi santai aja ya, nggak usah gak usah FOMO, gak usah nyesel ya, karena masih banyak koin lain yang masih murah ya. Kalau memang kalian udah ketinggalan ya berarti bukan rezekinya gitu ya. Dan buat yang mau tahu koin mana yang lagi potensi breakout ataupun lagi di posisi bagus buat entry, silahkan join di grup Telegram, karena pada hari ini aja ya, kita udah ngasih banyak sekali signal. Buat teman-teman ya, langsung join aja linknya di deskripsi. Oke guys ya. Nah, jadi kali ini kita mau fokus nih pada AXS dan SLP gitu, gimana pergerakannya dan apa yang membuat AXS ini naik guys ya. Nah, oh iya, dan buat kalian yang mau ngeliat time frame urutan pembahasan, boleh lihat di kolom deskripsi. Jadi kita masuk aja ke pembahasannya. Di sini yang pertama, kenapa AXS bisa ngepam kayak gini ya. Jadi, ICS itu baru aja ngeluncurin namanya fitur staking ya. Fitur staking artinya kita bisa mendepositokan koin AXS kita dan mendapat bunga. Bunganya di sini sangat tinggi, bisa mencapai 189% dalam setahun ya. Jadi yang menariknya dari AXS ini, bedanya dengan staking biasa adalah ketika kalian nge-staking AXS ya, jadi kalian tuh bisa narik atau withdraw dalam 24 jam ya, setiap hari ya. Kalau teman-teman tahu yang namanya staking itu kan di lock ya. Artinya dana kita dikunci dalam suatu wallet developer tersebut dan nggak bisa ditarik, nggak bisa diapa-apain ya. Kalau di Access ini bisa gitu ya. Untuk rewardnya itu bisa ditarik gitu ya. Ini yang bikin staking Access jadi menarik guys ya. Nah, oh ya guys ya, yang ini kita masuk ke teknikal. Jadi yang perlu gue sampaikan di sini, hal yang sangat penting adalah tadi kalian harus mengerti bahwa area pucuk itu adalah area untuk menjual ya, bukan area untuk membeli. Jadi jangan kebalik nih. Ntar malah area pucuk dibeli, lagi ijo-ijo terbang to the moon kayak ini dibeli gitu ya. Ya gimana nggak nyangkut gitu. Kalau kebiasaan beli di pucuk ya. Giliran dapat harga murah, harga bottom malah dijual, di cut loss gitu ya. Bukan menyerok ya. Itu yang kebalik. Psikologi trader kadang dimainkan di situ ya oleh bandar maupun whales-nya di situ ya. Buat teman-teman yang ngebeli AXS, saran gue hanya guna untuk kalian berstaking aja, untuk investasi ataupun bermain game ya. Karena kalau kalian cuma ngeholdnya aja, diendapin, gak diapa-apain, akses kalian gitu sayang gitu guys ya. Sayang kalau nggak di staking ya. Mending untuk beli staking. Nah, kalau buat tradingan kayak gua, kalau beli koin cuman buat di tradingin ya, buat di swing, buat di scalping ya, lebih baik jangan dibeli kalau harganya lagi pucuk kayak gini guys ya. Nah, di sini yang harus kita pahami ya dari AXS itu, terutama kita harus melihat RSI-nya terlebih dahulu. Maka di sini kita mendapatkan pattern guys ya. Ketika harga RSI atau area overbought-nya ini udah tinggi, biasanya akan terjadi pemantulan dari AXS di sini. Di sini 1 2 3 4 ya. Di sini ada ada 4 area pucuk di sini. Kita lingkarin aja dulu ya biar lebih jelas. Nah, di sini kalau kita dapatkan chart pattern dari AXS itu, ketika dia membentuk RSI yang tinggi ya, di sini selalu terbentuk yang namanya area base guys ya. Nah, dari base ini biasanya terbentuknya itu berupa bermacam-macam bentuk ya. Di sini kita lihat terbentuk yang namanya falling wedge ya, ketika harganya naik. Kemudian di sini terjadi area sideways di sini ya. Kemudian di sini ada rising wedge dan di sini membentuk area base sideways juga. Nah, jadi untuk di harga sekarang kita bisa expect nih ya, dari AXS bakal ngebentuk base terlebih dahulu. Base-nya entah itu bentuknya sideways seperti ini gitu ya, atau entah bentuknya rising wedge, falling wedge ya, market yang menentukan, bukan kita yang menentukan market gimana gitu ya. Nanti kita lihat aja update-nya gimana dari AXS ini, apakah terdapat buying opportunity ya. Nanti gue upgrade kok di grup Telegram gitu ya untuk info selanjutnya guys ya. Nah, tapi untuk sekarang bener-bener emang gak boleh entry ya, gak boleh entry. Karena kalau kebanting ya ini cukup sakit ya.
Karena area support terdekat kita ada di $80 itu, which means sangat-sangat jauh. Kalau kita ukur ke harga tersebut ada potensi dump sekitar 43%, tapi dump ini sangat kecil ya potensi terjadinya. Karena kalau kita lihat di harga sebelumnya aja nih ya, di harga di sini $28 itu nggak kesentuh dari aksi ya. Kemudian di harga selanjutnya juga di sini harga pucuknya di sini kesentuh emang, cuman karena peristiwa 21 September. Jadi peluang ke harga $80 atau 1 juta itu masih ada, tapi kecil ya. Dan mungkin akan terbentuk dalam beberapa minggu ke depan gitu. Dan sangat kecil sekali lagi gue katakan. Paling besar potensi retest kita itu ada di sekitaran $116 ya. $116 itu sekitar 1,6 sampai 1,8 juta ya. Ini potensi area yang bisa kita dapatkan untuk AXS guys ya. Dan kalau kita lihat Fibonacci coba di sini, ya betul sekali ya di 0,382 di sini area kuatnya. Ya, oh ya ini sesuai juga dengan prediksi kita ya untuk area support terdekat ya, itu ada di 618 ya, $90 ya. Jadi kita bisa expect dari aksi akan membentuk wave correction dulu ya. Sebagaimana kalau kita belajar Elliott wave pattern ya. Elliott wave pattern di sini ya, dia impulsif, ya, correction, impulsif, correction, lanjut rally. Ya, itu adalah rumus dari Elliott wave impulsif wave ya. Jadi kita tunggu dari correction wave AXS gimana gitu ya untuk kedepannya. Nah mungkin itu teknikal kita dari Axie Infinity. Next kita bahas ke token rewardnya dari SLP guys ya. Nah kalau teman-teman ingat ketika gue nge-review SLP itu ada di harga 2000-an kalau nggak salah ya di sini 1 bulan yang lalu, dan sekarang udah terjun 50% ya. Di situ gue katakan jangan pernah beli token SLP ya. Ya buat yang belum tonton ya tonton lah, karena di situ udah gue jelasin secara mendetail guys ya. Oh ya, dan gue singgung dikit buat teman-teman belum tahu, SLP ini adalah koin reward, yaitu koin hadiah. Kalau kalian bermain game Axie Infinity, kalian lawan monster, kemudian kalau kalian menang ya, maka kalian dapatkan reward SLP ini dan bisa dijual ke market ya. Nah jadi fungsinya itu adalah koin hadiah yang mana menyebabkan harganya semakin terdepresiasi seperti ini karena banyak yang jualan gitu ya, banyak yang ngejual token. Apalagi supply-nya nggak terbatas, di sini ada 2,1 miliar supply maksimal yang nggak ada. Makanya di sini harganya terdepresiasi seperti ini guys ya. Dan menariknya sekarang dari SLP itu kan sedang membentuk area base sideways yang cukup lebar ya di sini. Nah maka kita bisa expect dari SLP ini mungkin ya bisa naik lagi gitu, dan area target kita itu ada di 300% di sini kalau memang trennya kuat ya. Kalau memang tren game Axie Infinity ini kuat sekali lagi gitu ya. Dan apalagi sekarang sedang terbentuk yang namanya area double bottom ya. Ini gue gambar dulu sah. Nah, ada potensi to the moon dari SLP. Walaupun koin ini nggak layak untuk di hold, untuk di trading kan masih sangat layak ya. Sekali lagi gue bilang, kalau buat hold kurang layak, kalau untuk di trading kan cukup layak ya. Apalagi tergantung posisi yang terbentuk pada koin SLP ini ya. Dan udah break, kita lihat udah break, kita tinggal tunggu retest buat posisi entry di SLP guys ya. Nah tapi jujur untuk gue pribadi kurang suka entry di SLP ini untuk all in. Gue cuman beberapa persen aja dari portofolio di coin reward kayak gini, karena kategorinya menurut gue di sini SLP adalah kurang bagus ya. Rendah fundamentalnya menurut gue, karena fungsinya reward. Kecuali dari SLP bisa di staking ya. Baru tuh gue tertarik kalau SLP bisa di staking ya, all in malahan. Nah mungkin itu analisa dari SLP. Buat teman-teman yang nyangkut di SLP santai aja, masih ada potensi naik tentunya. Masih ada potensi naik sekali lagi, walaupun gak sampai 300% ya, 100% masih ada gitu ya kalau dari harga sekarang. Untuk support dari SLP kita lihat support terdekatnya ada di 0,05. Ini tuh sekitaran berapa ya tadi? 800 sampai 1.000 rupiah ya. Sedangkan support sebelumnya itu di 1.200 ini emang udah kejebol, tapi di sini kita bisa expect dia bakalan lanjut bukan lanjut sih. Kita bisa expect dia bakal reversal ya, atau berbalik arah dari trendline-nya. Sejalan dengan tren game Axie Infinity yang semakin diadopsi. Nah itu dari SLP guys ya. Kalau kita lihat supply SLP sekarang baru ada 23% ya. Yang mana itu tuh 60 juta Axie, 60 juta AXS. Gue gak bisa bayangin kalau misalkan supply-nya udah terpenuhi 100%, di sini harganya bakal semenggila apa.
Apakah bakal 20 juta 100% dari sekarang? Ya kita tunggu aja nanti ya, sejauh mana perkembangan dari game ini. Karena peringkatnya ada di 20 ya, meroket sekali dari 100-an lebih sampai ke 20, itu sangat luar biasa dari AXS ini ya. Nah jadi mungkin segitu aja guys ya, analisa dari kita mengenai koin AXS ini. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram juga ya, buat teman-teman yang mau tanya koin apa yang lagi bagus. Pasti akan gue jawab kok komen teman-teman semuanya. Kalaupun ada yang kelewat ya, nanti ingetin aja buat gue buat ngebalas komennya, oke? Oke, mungkin itu aja analisa dari kita. See you next video, bye bye.